Max Havelaar ditulis oleh Edward Dawes Dekker yang merupakan mantan asisten residen Lebak Banten pada abad ke-19. Dawes Dekker terusik nuraninya saat melihat penerapan sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda yang menindas Bumi Putra dengan nama Pena Multatuli yang berarti aku menderita. Dia mengisahkan kekejaman sistem tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi kelaparan, miskin, dan menderita. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi korup yang sibuk memperkaya diri. Hasilnya, Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik kaum pribumi elit sebagai usaha membayar hutang mereka kepada pribumi. Dawes Dekker mendasarkan kisah ini pada pengalaman hidupnya selama 18 tahun sebagai makelar kopi di Hindia Belanda, yang menuliskan sebuah cerita jujur, ironis, kejam, dan penuh amarah. Bagian struktur, orientasi. Cerita ini berawal dari seorang makelar kopi yang bernama Batavus Drugstapel yang memiliki usaha bernama Lesenko yang merupakan firma makelar kopi yang tinggal di Belanda. Kemudian, ada sosok lelaki bernama Stern yang merupakan pekerja baru di perusahaan Tuan Drugstapel. Stern kehilangan motivasi untuk menulis karyanya, tetapi Tuan Drugstapel meminta dia untuk tetap menulis. Stern pun menyetujui dengan syarat dia menulis apa yang dia inginkan. Kemudian, Stern memutuskan untuk menulis buku tentang apa yang terjadi di Hindia Belanda dan menggunakan tokoh utamanya yaitu Max Havelaar. Max Havelaar adalah seorang kebangsaan Belanda yang ditugaskan sebagai asisten residen Banten di Hindia Belanda. Max Havelaar memiliki istri bernama Tina. Ia sosok yang cantik, baik, dan selalu mendukung Havelaar untuk menolong penduduk pribumi. Komplikasi. Ketika Havelaar tinggal di Lebak dan ia menjabat sebagai pemerintah dari Belanda, ia pun dapat mengerti permasalahan di tanah Hindia Belanda yang terjajah. Nah, yang keempat ini ada klimaks, kejamnya peraturan dan pelaksanaan sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda dan adanya pejabat pribumi yang bersikap sewenang-wenang serta korupsi pada saat itu membuat penduduk pribumi menderita. Nah, dari situlah muncul rasa simpati Havelaar untuk membantu penduduk pribumi. Yang kelima ada resolusi. Havelaar menggunakan jabatannya untuk membantu penduduk pribumi yang tersiksa. Hasilnya, Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik kaum pribumi elit sebagai usaha membayar hutang mereka pada penduduk pribumi. Yang terakhir ada koda. Havelaar banyak mengorbankan hidupnya untuk kepentingan penduduk pribumi. Ia rela hidup berkekurangan. Havelaar menuliskan semua pengalaman hidupnya dalam sebuah buku. Ia berharap segala penderitaan dan kepentingan penduduk pribumi yang seharusnya tercukupi agar tersampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam novel sejarah Max Havelaar. Yang pertama ada nilai moral, berisi nilai kemanusiaan, kepedulian, dan empati, di mana Dawes Dekker memiliki kepedulian dan empati akan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua ada nilai sosial, terdapat pada seorang humanis yang memegang prinsip kemerdekaan individu yang terbebas dari perbudakan. Yang ketiga ada nilai agama. Di samping kesibukan, kita harus mengimbangi dengan taat beribadah kepada Tuhan agar selalu dilancarkan dalam segala urusannya, seperti Dawes Dekker yang merupakan seorang yang religius. Yang keempat, ada nilai budaya. Novel ini menceritakan tentang penderitaan rakyat Banten yang dijajah oleh Belanda. Pelajarannya adalah tentang perjuangan yang pantang menyerah melawan Belanda. Ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu ada verba material. Verba material yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik. Contoh yang ada dari novel sejarah Max Havelaar yaitu dan dia mengembalikan uang itu. Dan yang kedua yaitu mereka menjual segala jenis parfum. Contohnya seperti tuanku yang sangat ketakutan melompat keluar dari jendela. Dan yang kedua yaitu ada verba mental. Verba mental yaitu menggambarkan afeksi, kognisi, dan persepsi. Contoh yang ada dari novel sejarah Max Havelaar yaitu yang pertama ada
dan seseorang tidak bisa marah kepadanya karena dia sangat menginginkan gaya hidup seperti itu. Yang kedua yaitu tampaknya seakan Hefele merasa sangat malu karena hal itu menyangkut kepentingan sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada adjektiva. Adjektiva yaitu kata sifat yang menerangkan nomina kata benda. Contoh dari novel sejarah Max Havelaar yaitu yang pertama, pakaian Stern muda bagus sekali. Yang kedua yaitu tanpa pelindung lain dari panasnya matahari dan siraman hujan selain meja kecil. Konjungsi temporer adalah suatu kata hubung yang menunjukkan tentang waktu. Contohnya, dengan kata lain, ketika kalian terbangun pada pagi hari, lalu raja negeri itu lewat. Selanjutnya di contoh kalimat lampau, saat itu pukul 6 isyarat waktu untuk perenungan malam. Kemudian pagi itu kami baru saja membaca mengenai SC Evola dan lain sebagainya. Kemudian di contoh kalimat langsung, jangan menulis omong kosong semacam itu untuk papamu. Kemudian di kalimat tidak langsung, contohnya adalah si lelaki Yunani yang mengatakan dalam bahasa Perancis yang sangat jelas bahwa aku adalah anak berandalan. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih.